Sebelum kita ngebahas radiasi, kita bahas dulu ada 3 metode perpindahan panas. Ini udah Anda pelajari di fisika. Yang pertama ada konduksi, pernah dengar? Perpindahan panas yang terjadi karena sentuhan 2 objek. Kemudian ada konveksi, perpindahan panas yang terjadi karena perpindahan molekul yang membawa panas. Yang ketiga ada radiasi, perpindahan panas karena gelombang elektromagnet. Jadi ada konduksi, konveksi, ada radiasi. Ini dia gambarnya contohnya. Kalau konduksi, kalau misalnya ini api, besi ini dipanaskan di sini Anda akan terasa panas. Inilah konduksi, perpindahan panas melalui suatu objek. Karena ada objeknya, pindah langsung, konduksi. Kalau konveksi seperti ini. Jadi molekul-molekulnya ini menjilat tangannya ini. Ini adalah konveksi. Sementara kalau radiasi seperti ini. Jadi si api ini nggak nyentuh tapi gelombang panasnya dipancarkan. Inilah namanya radiasi. Anda kalau mau mencari lebih gamblang lagi, Anda buka ini websitenya weatherquestions.com. Nah, sekarang kita bahas ini adalah metode perpindahan panas ya. Sekarang mengenai cuaca ini, mengenai radiasi ini, yang kita bahas adalah mengenai atmosfer ini, yang kita bahas adalah mengenai radiasi, yaitu radiasi matahari. Bayangkan kalau konduksi, berarti kan dari sini mesti ada alat ke sini kan? Nggak mungkin, nggak ada. Ada konveksi. Kalau mataharinya di sini dekat, kebakar dia. Tapi jauh dia. Matahari ini jauh jaraknya dengan bumi. Tapi energi panasnya terasa sampai ke bumi. Inilah yang namanya radiasi matahari. Jadi setiap sinar matahari ini nyentuh ke permukaan bumi. Ada yang diserap, ada yang dipantulkan, ada yang dibuang. Siapa yang membuangnya? Itulah awan. Yang memantulkannya itulah awan. Nah, ini adalah berapa persentase sinar matahari yang turun ke bumi. Jadi sebetulnya energi ini masuk, sinar ini masuk ke permukaan bumi itu 100%. Semuanya masuk, akan tetapi dia difilter. Yang pertama sama atmosfer. Kemarin kan udah dibahas kan, atmosfer kan ada lapisan-lapisan pelindung bumi kan. Jadi sinar matahari ini kan bumi nih, kemudian ada atmosfernya seperti ini. Matahari di sini. Jadi ketika dia masuk, jadi ketika dia menyinari, dia mental. Ya kan? Satu sama atmosfer. Kemudian, nah ini. Reflected by clouds. Dipantulkan oleh awan. Di sini kan ada awannya nih. Tapi dipantulkan lagi. Dibalikin. Cuman 20%. Kemudian ada yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Matahari masuk. Ke jalan misalnya pantulin jauh ke atas. Hanya 4%. Selain ada yang dipantulkan, reflected, ada yang diserap. Nih, yang diserap. 16% diserap di atmosfer, 3% diserap di awan. Jadi awan ini sangat penting. Bisa memantulkan, bisa menyerap. Milih-milih dia. Dia sembarangan. Yang berbahaya buat kita dibalikin, dipentalkan. Yang bagus diserap. Kemudian ada yang diserap oleh permukaan bumi. Ini yang paling banyak. 51%. Jadi fungsi awan ada yang memantulkan, ada juga yang menyerap sinar matahari.
berfungsi untuk memantulkan dan untuk menyerap sinar matahari. Nah, ini adalah sifat radiasinya. Ada radiated directly to space from Earth. Jadi langsung dari bumi dilemparkan kembali ke luar angkasa. Kemudian radiasinya, energi panasnya ada yang diserap 15%. Kemudian dibawa oleh awan, carried to clouds and atmosphere by latent heat in water vapor 23%. Inilah fungsi dari radiasi sinar matahari untuk kehidupan manusia dan fungsi awan. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.